Salam sejahtera teman-teman terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan Om Oce dalam kisah-kisah kasih Tuhan. Dalam episode-episode awal ini Om Oce akan banyak bercerita bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan Om Oce. Ya, channel ini namanya Kisah Kasih Tuhan. Sebab itu sebelum Om Oce cerita menyampaikan banyak tentang bagaimana kasih Tuhan, tentu saja Om Oce harus bercerita dulu bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan Om Oce. Sama seperti kalau kita mau menjual sebuah produk. Kalau kita mau menyampaikan bahwa produk kita bagus, ya kita harus rasakan dulu dong. Kita harus alami dulu bahwa produk kita bagus. Demikian juga, kalau mau ingin channel ini orang memahami tentang bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka Om Oce harus ceritakan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan Om Oce. Dan baik, dalam episode kali ini Om Oce akan beri judul, Coba-coba mengandalkan Tuhan, ketagihan. Coba-coba mengandalkan Tuhan, ketagihan. Jadi begini teman-teman terkasih, tahun 2004 itu Om Oce ditabiskan menjadi pendeta di gereja Bethel Indonesia. Dan Om Oce mulai mengembalakan jemaat dengan visi yang sederhana, agar setiap jemaat hidup saling mengasihi tanpa membedakan suku, tanpa membeda-bedakan status sosial, sehingga harus ada kerukunan di dalam gereja. Lalu Om Oce selalu sampaikan kepada teman-teman majelis, untuk jemaat yang sudah aktif, bahwa siapapun yang datang, entah itu narapidana, entah itu jemaat dengan status sosial seperti apapun, kita tidak boleh menolaknya. Tahun 2004, 2005, 2006, semua boleh berjalan dengan baik. Tetapi memasuki tahun 2007, tiba-tiba segerombolan orang datang, dan itu bukan kami undang. Ternyata mereka itu adalah kaum marginal. Kalau di Jakarta mereka seringkali sebutnya anak-anak jalanan. Baik, dan Om Oce bersama teman-teman, sebenarnya jemaat Om Oce juga sederhana, dan ada mungkin sekitar 30-40% yang ada di jemaat ini, termasuk teman-teman majelis yang juga punya penghasilan, tetapi cukup banyak juga yang belum bekerja dan perlu bergumul dalam kehidupan mereka. Dan ketika tahun 2007 itu masuk segerombolan orang, dan mereka adalah kaum marginal yang memang benar-benar ya susah hidupnya. Mereka mungkin bekerja sebagai pemulung, atau mereka bekerja serabutan begitu. Dan ya, Om Oce sangat berharap supaya teman-teman yang bersama-sama dengan Om Oce melayani bersama-sama, kita boleh melayani mereka. Tapi waktu berjalan kira-kira 2-3 tahun kemudian, ada sekitar 8 teman Om Oce yang selama ini menjadi majelis bersama-sama minta izin untuk keluar. Dan buat Om Oce itu hak mereka, dan tetapi jujur cukup sedih ditinggal oleh teman-teman sepelayanan yang selama ini kita boleh melayani bersama-sama. Tapi baik, mereka minta izin dengan baik-baik untuk pergi. Karena Om Oce selalu bilang bahwa di gereja ini kita tidak boleh apapun. Kalau ada perbedaan kita boleh bicarakan sama-sama, kita menjadi solusi sama-sama, dan kita tidak boleh ribut-ribut ya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti itu mereka pergi, dan kebutuhan begitu banyak, karena ada sekitar 60-an anak-anak, 60-an 70-an anak-anak jalanan ini. Om Oce udah cari tempat tinggal buat mereka, dan anak-anak sudah kita urus supaya bisa sekolah, urus surat-surat mereka, dan itu kebutuhan cukup banyak. Dan pada saat itu Om Oce benar-benar kesulitan dalam hal keuangan. Tetapi Tuhan mengingatkan Om Oce bahwa tidak boleh mengandalkan manusia. Dalam firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 mengungkapkan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi ayat yang ke-7 sungguh-sungguh memberikan penghiburan bagi Om Oce. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayatnya indah, tapi dalam menjalankannya tidak mudah, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Karena di depan mata itu kebutuhan begitu banyak, puluhan juta yang harus Om Oce keluarkan, sementara 8 teman satu persatu sudah keluar. Dan Om Oce berdoa, Tuhan berikan hikmat, karena Tuhan melarang saya untuk meminta-minta bantuan, membuat proposal. Dan Tuhan mengingatkan Om Oce untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan jujur, pada saat itu kira-kira tahun 2009-2010 akhirnya Om Oce berdoa, Tuhan, selama ini banyak teman-teman yang terus mendukung pelayanan ini, dan kali ini Tuhan melarang aku untuk boleh mengandalkan manusia tetapi mengandalkan Tuhan. Dan Om Oce berdoa, Tuhan, aku mau coba-coba mengandalkan-Mu, Tuhan ampuni aku sebagai hamba Tuhan.
Mungkin selama ini aku begitu berharap kepada teman-teman majelis, teman-teman untuk mensupport pelayanan ini. Tetapi kali ini aku berdoa, Tuhan tolong aku supaya aku sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan dalam kondisi seperti itu memang tidak mudah, terus berjuang di depan mata ini ada begitu banyak kebutuhan. Tetapi akhirnya Tuhan izinkan Om Oce untuk membuat sebuah album. Tuhan izinkan, Tuhan ingatkan Om Oce untuk ingat bahwa memang tahun 86 itu Om Oce menjadi juara 2 bintang radio di DKI. Om Oce sempat berdoa, Tuhan tapi kan suara aku tidak sebagus Bruri Pesulima, tidak sebagus Glenn Fredly Tuhan. Tapi ya lumayan lah, akhirnya Om Oce memberanikan diri karena Tuhan waktu Tuhan suruh Om Oce bikin album, ya, Om Oce akhirnya Tuhan tuntut untuk Om Oce bikin album. Dan karena Om Oce sebelum mengembalakan jemaat pernah berada di gereja-gereja yang kalau ibadah menyanyikan dengan lagu-lagu pujian yang sudah lama sekali, penciptanya sudah meninggal semua. Dari Kidung Jemaat, dari Dua Sahabat Lama, nyanyian rohani, lagu-lagu yang cukup lama itu yang sering dinyanyikan di gereja-gereja yang gereja-gereja yang sudah berkembang lama di negara ini juga. Nah sebab itu Oce minta Mami ya untuk memilih beberapa lagu, dan akhirnya Oce bikin album dengan nama Hymns Abadi. Nih albumnya, Hymns Abadi. Jadi lagu-lagu ini penciptanya sudah meninggal, dan Om Oce ambil lagu-lagu dari album buku-buku nyanyian itu dan membuka. Tapi membuat album kan perlu dana. Duit Om Oce cuma 500.000. Kali ini Om Oce tidak cerita tentang kesaksian bagaimana dengan 500.000, tetapi singkat cerita akhirnya dengan 500.000 Om Oce cetak undangan launching dan menjual undangan itu, dan puji Tuhan laku undangannya, dan akhirnya terciptanya album ini dan dicetak 1000 CD dan karena kan harus dijual, kalau enggak bagaimana kebutuhan, karena Tuhan mau Om Oce kembangkan potensi yang ada, bukan minta-minta, tapi akhirnya Om Oce berusaha untuk menjual, dan dalam beberapa bulan album ini selesai, CD ini terjual 1000 CD dan terkumpul semua kira-kira hampir 120 juta. Wow. Yang kepikir dari 500.000 bisa jadi 120 juta karena kebutuhan begitu banyak. Waktu itu juga kontrakan rumah juga mesti dibayar, dan juga anak pertama juga mau masuk kuliah tahun 2010 itu, dan ada banyak kebutuhan anak-anak jalanan ini juga perlu kebutuhan, dan puji Tuhan buka jalan, dan begitu kaget bahwa Tuhan buka jalan seperti itu. Sebab itu Om Oce mulai mengerti bahwa apa yang Tuhan firmankan itu tidak salah. Ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya. Ada begitu banyak, mungkin puluhan atau mungkin ratusan kali cara Tuhan menolong Om Oce di dalam pelayanan, sehingga akhirnya jadi ketagihan gitu. Jadi setiap kali Om Oce pengen minta bantuan orang, selalu Tuhan ingatkan Om Oce di dalam firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5 tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab itu dalam episode kali ini Om Oce ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Dan apa yang difirmankan Tuhan di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab itu iya dan amin. Walaupun Om Oce seorang pendeta, tapi jujur Om Oce percaya bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang, mengasihi semua agama, mengasihi semua suku. Walaupun Om Oce kutip beberapa ayat dalam Alkitab, bukan berarti Om Oce akan terus bicara tentang Alkitab, tidak. Channel ini tidak bicara tentang khotbah-khotbah, tetapi Om Oce harus sampaikan bahwa sebagai hamba Tuhan, apa yang difirmankan dalam Alkitab itu sungguh-sungguh memotivasi Om Oce, dan Om Oce sungguh-sungguh diberkati dan bagaimana melihat campur tangan Tuhan. Jadi tepat sekali apa yang ingin Om Oce sampaikan. Nanti ke depan ada begitu banyak kisah-kisah di mana Tuhan turut berkarya di dalam kehidupan Om Oce, dalam rumah tangga Om Oce, di dalam pelayanan. Tuhan punya hal-hal yang tidak terpikirkan. Ada satu firman Tuhan juga di dalam Alkitab, dalam 1 Korintus 2 ayat 9, bahwa apa yang tidak pernah muncul dalam hati, ya, tidak dilihat oleh mata, Tuhan bisa sediakan, dan itu Om Oce alami. Sebab itu dalam kesempatan ini Om Oce ingin sampaikan bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu penuh kasih.
kita akan boleh menikmati terus kasih-kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya ingin sekali teman-teman bisa subscribe ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe. Dan jangan lupa juga terus nonton, share juga kepada teman-teman lain supaya mereka semua boleh melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan begitu mengasihi Omoce tidak menjadi orang yang kaya raya gara-gara pernyataan Tuhan. Karena sampai saat ini hampir 500 kaum marginal dari 60-70 orang ini sekarang ini sudah sekitar sudah berapa tahun ya, dari tahun 2007 sampai saat ini tahun 2021 ini sudah berapa tahun ya, sudah sekian tahun gitu, hampir 500 kaum marginal, dan mereka tetap dipelihara. Tuhan tetap melarang Omoce untuk menjadi peminta-minta, membuat proposal, tetapi sungguh-sungguh harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Teman-teman terkasih, Omoce berdoa supaya teman-teman sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan ya. Tuhan kasih kita potensi untuk kita kembangkan, tetapi di atas semua itu kita percaya bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkarya, dan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dan sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Tuhan. Doa Omoce biarlah melalui channel ini kita terus semakin diberkati, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu menyertai dan memberkati kita semua. Doa Omoce biarlah teman-teman semua diberkati Tuhan. Seperti janji Omoce setiap kali episode, walaupun ini bukan ibadah ya, tapi Omoce selalu berjanji bahwa setiap akhir dari episode ini Omoce akan memberkati teman-teman ya. Sebab itu mari arahkan hati kepada Tuhan, jalani hidup dengan penuh sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keturunanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini. Di dalam nama Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati teman-teman. Sampai bertemu di dalam episode berikut. Tuhan memberkati. Amin.